Jadi kalau yang disebut dengan resiko investasi itu sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi nggak sesuai dengan tujuan investasi kita, juga nggak sesuai dengan imbal hasil yang kita dapatkan. Jadi itu resiko nih. Jadi belum tentu rugi gitu, tapi baru potensi lah ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biamers? Kembali lagi di sesi podcast Muamalah Talk bersama saya Erlina dari lantai 19 Muamalah Tower. Nah, di sesi kali ini nih kita akan bahas tentang resiko-resiko dalam investasi. Dan di sini sudah ada narasumbernya langsung yang sudah sering nih familiar. Pastinya Biamers kalau ngikutin Muamalah Talk udah tahu siapa lagi kalau bukan Mbak Tri Suratdi Marti Kurniati selaku Head of Priority Segmentation Bank Muamalat Indonesia. Biasa dipanggil Mbak Mami. Apa kabar Mbak Mami? Baik, Assalamualaikum Erlina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum BMR semuanya. Jumpa lagi ya dengan Mami. Iya, pasti udah familiar banget deh karena Mbak Mami ini tuh benar-benar financial advisor-nya di Bank Muamalat. Jadi kalau ngomongin investasi dan sejenisnya nih udah langsung aja deh ke Mbak Mami ya. Ini udah seri ya, sebenarnya kita udah ngomong investasi juga ya, Er. Betul. Jadi tadi kan sudah disampaikan di awal kita akan bahas tentang resiko investasi ya Mbak Mami ya. Namanya zaman sekarang kalau orang investasi itu pasti inginnya dapat keuntungan ya, biar dananya juga terus bertambah. Tapi jangan salah nih Biamers, yang namanya investasi itu baik yang sifatnya properti, emas, tanah, itu tetap mengandung yang namanya resiko ya Mbak Mami ya. Betul. Nah, resikonya apa aja sih biar kita lebih jauh mengenal, karena kan di Muamalah Talk ini sudah bersesi-sesi nih. Kita ngobrolin kalau namanya investasi kayaknya nggak habis-habis ya Mbak Mami ya. Betul. Ada aja dan seru banget nih. Jadi langsung aja nih kita kulik langsung dari Mbak Mami mengenai resiko investasi. Nah, sebelumnya nih, sebelum lebih jauh, sebenarnya resiko investasi itu apa sih Mbak Mami? Betul. Jadi memang kalau di setiap investasi itu pasti ada resikonya, Erlina gitu kan. Nah, resiko yang kita sebut resiko investasi itu potensi kerugian sebenarnya ya. Potensi kerugian dari investasi kita. Kayak apa sih kerugian itu gitu ya. Jadi kerugian itu mungkin ada suatu investasi yang kita ikut kemudian tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Baik itu imbal hasilnya yang tidak sesuai atau return yang tidak sesuai atau memang tidak sesuai dengan harapan kita nih investasi kita. Jadi kalau yang disebut dengan resiko investasi itu sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi nggak sesuai dengan tujuan investasi kita, juga nggak sesuai dengan imbal hasil yang kita dapatkan. Jadi itu resiko nih, kita sebut resiko investasi. Jadi belum tentu rugi gitu, tapi baru potensi lah ya gitu. Nah, ada caranya tuh gitu. Gimana nih caranya nih? Karena yang namanya resiko kan nggak bisa dihindari ya Mbak Mami ya. Betul. Selalu ada nih namanya resiko. Kita minimal meminimize gitu atau kita mengelola lah resiko tersebut gitu sih. Okay. Nah, kemudian nih sebetulnya resiko ini ada jenisnya nggak sih Mbak Mami, atau kalaupun ada itu ada berapa jenisnya? Kemudian boleh nih diterangkan ke BMers masing-masing jenis resiko ini seperti apa gitu ya. Okay. Kemudian seperti contohnya nih kalau kita investasi emas, resikonya apa sih gitu kan? Kemudian kalau tanah dan lain-lain properti itu masing-masing seperti apa gitu. Jadi ini cuman secara garis besar aja ya R ya gitu. Resiko investasi itu memang ada beberapa. Nah, yang mungkin yang paling banyak itu memang resiko dari pasar ya, resiko pasar. Jadi harga itu dipengaruhi sama harga market atau harga pasar. Contoh ya misalnya Erina beli saham gitu kan. Nah, di saham itu kan kita mesti lihat nih saham itu ada kita bisa menganalisa resikonya itu bisa lihat dari technical atau fundamental gitu. Kalau misalnya dari technical nih Erlina misalnya
kalau ada demand sama supply gitu ya. Jadi kalau misalnya demandnya tinggi, harganya kan kadang naik gitu ya. Kalau misalnya supply-nya banyak, harganya bisa turun karena kan kayaknya berarti otomatis banyak. ya Mami Gitu ya. Demand supply itu berjalan sesuai dengan kondisi. Ya, jadi harga pasar lah, ini tergantung dari harga pasar gitu. Contoh lain ya, misalnya untuk yang tadi kan kita ngomongin technical ya. Tapi kalau misalnya fundamental kita lihat nih, misalnya saya harga saham ya, fundamentalnya bagus nih misalnya, walaupun saham itu sedang turun, tapi secara jangka panjang Arina melihat fundamentalnya masih bagus nih gitu sahamnya, jadi ya nggak harus panik gitu ya. Itu resiko pasar ya gitu, kondisi yang terjadi, resiko yang terjadi apabila ada perubahan harga di market. Kemudian ada resiko suku bunga nih gitu kan, suku bunga. Nah resiko bunga itu ada resiko yang terjadi karena ada pergerakan suku bunga. Contohnya karena kalau suku bunga naik, ada potensi harga obligasi itu turun gitu. Karena kalau suku bunga naik berarti kan mungkin investor lebih tertarik untuk masuk di deposito ya gitu loh. Jadi dilepaslah obligasinya gitu. Jadi harganya bisa turun. Jadi ada potensi seperti itu. Kemudian ada juga resiko nilai tukar gitu. Jadi resiko yang terjadi karena betul perubahan suku bunga kurs ya, perubahan exchange rate ya gitu. Kalau resiko nilai tukar itu biasanya terpengaruh juga dari faktor domestik maupun dari faktor internasional. Apalagi kayak kita nih di Indonesia ya, emerging market ya gitu, sangat-sangat bergerak sekali gitu untuk faktor-faktor ini. Contoh nih misalnya Erlina, ada kondisi di mana rupiah melemah gitu ya. Rupiah melemah kenapa sih nih gitu, rupiah melemah gitu? Oh karena ada capital flight keluar gitu misalnya, karena di Amerika mungkin ada kebijakan ya yang dikeluarkan sama pemerintah Amerika gitu, jadi sehingga beberapa investor asing itu keluar gitu dananya gitu ya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan nilai tukar kita melemah gitu ya. Itu jadi udah 3 nih resikonya. Terus ada resiko likuiditas. Ini kadang resiko ini ekstrim sih sebenarnya. Jadi pada saat kita mau jual gitu ternyata tidak ada demand di market ya untuk jual investasi kita gitu ya. Jadi kita kesulitan untuk menjual ya, itu kita bisa terjadi adanya risiko dari likuiditas kita gitu ya. Jadi ada beberapa CR gitu ya. Ini sedikit banyak kayak tadi tuh ya. Secara umum ya. Umum gitu. Memang paling banyak risiko pasar sih gitu ya. Risiko pasar yang paling banyak di antara yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Mami ya. Nah, takutnya Erina beli misalnya saham lagi beli di harga tinggi misalnya kan, terus saat ini harganya jadi turun gitu kan. Nah, itu kan ada risiko nih gitu kan. Jadi bisa ada risiko capital loss lah di situ ya Erina dari sahamnya Erina gitu. Seperti itu sih. Jadi itu beberapa jenis-jenis resikonya. Kalau resiko pasar kan memang terus bergerak ya Mbak Mami ya, mengikuti memang kebutuhan pasar seperti apa. Nah kira-kira gimana sih caranya menekan nih resiko ini, kan memang selalu ada, tidak bisa dihindari ya. Apalagi kalau mau berinvestasi gitu. Paling tidak gimana sih, walaupun kita nggak bisa hilang nih resiko ini, tapi menekannya gimana? Paling tidak ya istilahnya nggak rugi-rugi banget gitu. Jadi memang kita harus mengenali resiko itu sehingga kita bisa melakukan toleransi terhadap resiko tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan mitigasi gitu ya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau investasi gitu loh, tipsnya adalah kita kenali dulu nih. Balik lagi nih kita ke episode yang pertama nih, tujuan investasi kita maunya seperti apa, terus time horizon kita itu seperti apa nih Erlina, apakah long term atau short term gitu ya. Jadi kita juga bisa langsung memilih mana instrumen-instrumen yang sesuai dengan tujuan investasi kita. Nah, kalau sudah masuk nih di investasi tersebut, yang perlu dilakukan adalah kita melakukan diversifikasi. Pertama diversifikasi nih. Jadi kalau istilahnya don't put your egg in one basket gitu ya. Jadi jangan taruh semua naruhnya ya. Betul. Kalau bisa beberapa investasi mungkin jadi risikonya bisa karena beda-beda ya. Bisa risikonya. Ya, minimal bisa diversifikasikan lah gitu resiko tersebut. Nah, itu don't put your egg in one basket. Kemudian kalau memang melakukan investasi terutama saham ya, itu kita melakukannya bertahap nih. Jadi kalau istilahnya adalah dollar cost averaging gitu ya. Jadi kita melakukannya bertahap. Jadi kita beli di harga
tergantung. Jadi kita rutin nih belinya, pokoknya bertahap terus menerus gitu. Jadi kita bisa beli di harga mahal, bisa dibeli di harga murah. Jadi secara average kita juga masih bisa di manage ya itu investasinya. Terus yang ketiga, memang kita perlu melakukan pemantauan terhadap kita terus monitor nih, jangan sampai kita punya investasi terus kita nggak monitor ya gitu, kita harus monitor. Dan yang terakhir, kita jangan tergiur nih, balik lagi nih, kita jangan tergiur dengan investasi yang ditawarkan investasi bodong nih. Itu banyak ya Mbak Mami ya, kayak di awal tuh sudah diiming-imingi dengan keuntungan besar gitu. Betul, hati tuh banyak sekali soalnya saat ini gitu. Itu lagi marak loh. Jadi hati-hati nih BMers yang mau mulai investasi. Karena investasi bodong itu banyak. Karena memang sekarang investasi tuh lagi menarik kayaknya ya, menarik dan orang ya. mulai aware gitu ya Mbak Mami. Memang bagus, tapi ada celah itu tadi investasi bodong. Betul. Nah gini Mbak Mami kan ini sering banget nih ya banyak yang bukan spekulasi ya, banyak yang bilang kalau mau return yang tinggi itu berarti resikonya tinggi, maksudnya sebanding gitu ya. Jadi kalau misalkan resikonya rendah ya returnnya juga rendah. Apa memang seperti itu kah Mbak Mami? Betul dong gitu ya. Kan ada istilah high risk high return ya gitu loh. Jadi ya kita harus kenali dulu profil risiko kita. Kalau kita agresif ya mungkin kita berani ya ngambil instrumen yang agresif. Tapi kalau misalnya kita memang melihat dari kita konservatif, ya kita jangan coba-coba main ke investasi yang investasi yang agresif. Kalau kita konservatif ya berarti kita ya dapetnya juga nggak besar-besar banget ya gitu. Jadi konservatif juga dapatnya ya, memang high risk high return betul. Gitu. Makanya high risk high return itu disesuaikan sama balik ke pribadi kita, profil kita seperti apa, sama tujuan investasinya Erlina. Betul ya. Jadi jangan asal yang returnnya tinggi deh, ya udah yang risikonya besar. Tapi tahu-tahu nanti kapitalnya begitu loss, turun gitu. kaget panik ya. Malah jadi jadi kapok berinvestasi gitu kan. Nah kemudian ada lagi nih Mbak Mami. Jadi misalnya nih ada ini ya, satu contoh kasus nih, misalnya aku punya uang 250 juta rupiah. Kemudian tadi kan Mbak Mami sebutkan di awal kita kalau bisa mendiversifikasi jenis-jenis investasi kita. Nah, kalau semisal dana aku segitu 250 juta itu gimana nih? Diversifikasinya seperti apa nih? Oke, nah tadi memang harus ditentukan dulu nih Erlina, tujuan dari investasi Erlina itu maunya kemana. Jadi uang 250 juta ini mau dikemanain gitu. Kemudian Erlina harus tahu dulu nih profil risikonya Erlina seperti apa. Contoh ya, ini secara market practice aja ya gitu. Kalau misalnya kita risiko profilnya agresif, artinya kita bisa nih menerima kerugian yang akan kita dapatkan gitu. Jadi kalau memang investasi kita tiba-tiba berkurang gitu ya, atau return yang nggak sesuai dengan kita harapkan gitu ya, itu kita menerima nih gitu loh. Kita bisa dikategorikan kita agresif. Mungkin 250 juta Erlina itu bisa ditempatkan 60%-nya itu di yang risiko gitu ya. Maksudnya yang risikonya tinggi, yang high risk lah gitu misalnya ya. Kemudian yang 40%-nya mungkin taruhnya di di deposito gitu yang kan, atau yang lebih aman ya. Betul. Jadi yang returnnya juga yang nggak yang tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau ada terjadi sesuatu kita masih bisa ada yang kalau jadi satu di 60%, kita masih ada yang 40%-nya gitu ya Erlina. Jadi kita bisa, kalau agresif nih. Terus kalau moderat gimana nih? Tinggal dibalik ya berarti ya. Nah, kalau moderat mungkin 40% yang diinvestasikan di yang high risk ya. Gitu. Nah, yang 60%-nya di yang lebih konservatif. Tapi kalau Erlina konservatif nih gitu, aduh kayaknya nggak bisa deh, uangnya capek nyari-nyarinya nih gitu kan, gitu nggak pengen uangnya hilang gitu ya misalnya. Ya udah berarti 90% benar-benar taruhnya di yang instrumen yang konservatif. 10%-nya mungkin bisa lah Erlina gunakan ya. Jadi toleransi seperti itu. Jadi kalau agresif bisa 60-40, kalau moderat mungkin 40-60. Oke, berarti tinggal dibalik ya Mbak Mami ya. Kalau misalnya agresif tuh dalam arti ya kita berani siap kalau misalnya nanti memang ada kemungkinan loss gitu ya. Jadi nggak jantungan. Mesti siap nih. Bahaya gitu. nih kalau tiba-tiba udah seneng di awal, tahu-tahu malah ada loss di tengah-tengah, kaget gitu. Oke nih Mbak Mami. Kemudian aku mau tanya nih ya. Kadang-kadang kan ada orang yang
pengen investasi gitu, tapi udah panikan duluan. Terus apa namanya, tadi kan memang sudah dijelaskan ya, harus ada diversifikasi. Cuma kadang-kadang namanya orang gitu kan, dia juga bingung gitu, saya maunya seperti apa gitu. Tuh ada saran nggak sih untuk biar nggak seperti itu tuh gimana ya, gitu. Ya, memang kalau di investasi itu jangan panik sih, itu paling penting. Karena kalau kita panik, kadang kita nggak bisa berpikiran jernih kan gitu. Harga turun terus nih gitu kan, terus kita juga ikutan panik gitu ya. Kita ikutan jual juga investasi kita, makin turun kan harganya gitu. Jadi tadi selain diversifikasi, jadi kita lebih tenang, ya nggak usah panik gitu loh. Jangan ngikutin market kalau market lagi turun. Nah tadi penting sekali menganalisa nih, yang tadi ada faktor teknikal ya, ada faktor fundamental. Kalau misalnya Erlina faktor fundamental nih, Erlina melihat ini investasinya masih bagus kok ke depan gitu, 5-10 tahun ke depan, dia nggak usah panik juga jualan. Misalnya contoh lagi ada kerugian nih misalnya gitu kan, saya punya saham, misalnya Erlina punya saham bank lah gitu kan, kemudian saham bank itu ternyata lagi turun nih gitu sahamnya itu, karena mungkin ada keluar laporan keuangan misalnya, labanya turun gitu kan, karena kalau laba turun kan orang jual ya gitu kan. Tapi secara kedepannya sahamnya Erlina yang Erlina pegang, saham perbankan ini masih melihat potensi ke depan tuh masih bagus gitu. Ini cuman sesaat aja nih lagi turun nih misalnya laporan keuangannya. Jadi nggak serta-merta ya. Betul, ya tunggu aja gitu loh Erlina, jangan panik untuk lepasnya. Tadi diversifikasi. Terus tadi harus dollar cost averaging gitu ya, belinya secara bertahap gitu ya. Terus jangan panik, tunggu aja, karena kalau terutama kalau saham ya ya kan kadang dia naik kan kadang turun, tapi pada saat turun insya Allah kan dia akan rebound lagi gitu ya gitu. Jadi kesimpulannya kalau mau berinvestasi itu selain ingin keuntungan yang tinggi, butuh kesabaran. Karena namanya investasi itu kan proses ya Mbak Mami ya, berjalan, nggak tiba-tiba naruh uang tiba-tiba uangnya baliknya instan gitu ya. Harus dikenali juga nih ya, investasinya tuh apa nih gitu kan, jadi juga bisa menganalisa lah gitu loh kondisinya. Oke, ini makin menarik, makin seru nih belajar tentang investasi. Memang nggak ada habisnya, apalagi mengenal yang namanya resiko investasi. Nah kemudian gimana nih Mbak Mami, sebaiknya bagi kita nih atau biamers di luar sana, cara yang tepat gitu untuk mengelola resiko investasi ini seperti apa sih gitu yang bisa diterapkan secara umum gitu? Kelola ya gitu. Memang resiko nggak bisa dihindarin, apalagi investasi tadi. Nah makanya kita harus mengelola nih investasi resiko tersebut ya. Tadi kan kita sebut kita harus tahu dulu nih tujuan investasi kita apa. Kemudian kita tahu berapa lama kita melakukan investasi tersebut. Kemudian kita harus mengenali nih masing-masing investasi kita masuk itu resikonya seperti apa, dan kemudian kita melakukan diversifikasi, melakukan cost dollar averaging. Terus jangan lupa kalau misalnya mau masuk ke sekarang ini udah serba digital lah, banyak sekali platform-platform yang menawarkan investasi. Jangan lupa cek and recheck lagi ya kan, OJK tuh kan gampang sekarang bisa diakses ya gitu, apakah sudah terdaftar nih gitu loh kan investasi tersebut gitu loh. Jadi itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya untuk supaya kita juga lebih tenang lah gitu dalam karena kalau sudah diawasi OJK kan berarti sudah ada payung hukumnya gitu ya Mbak Mami. Kalau ada apa-apa berarti ya kita tahu nih mesti gimana gitu ya. Oke nih, jadi tadi kembali lagi nih ke investasi bodong. Sekarang kan memang karena saking banyaknya dan lagi naik daun ya investasi, jadi banyak juga yang ditawarkan investasi itu langsung tergiur dengan keuntungannya gitu. Ini kira-kira gimana nih, apa yang harus dilakukan oleh BMers di luar sana? Mungkin aku juga biar nggak terjebak nih sama instrumen investasi yang bodong-bodong tadi. Karena memang kan mungkin di awal ini kayaknya bodong nih, tapi makin lama kan orang makin pinter ya nawarinnya gitu. Jadi atau paling tidak ya, gitu. Gimana caranya biar kita tahu nih tuh ciri-ciri investasi bodong tuh gimana sih biar kita bisa menghindari gitu. Kalau salah kita udah pernah bahas juga nih yang kedua nih ya kan Elina. Jadi kalau teman-teman untuk supaya ini investasinya kita legit gitu ya, misalnya kita ketahui benar-benar ini benar-benar bukan bodong, jangan tergiur dengan pemberian return gitu ya yang tinggi gitu ya. Jangan nih teman-teman gitu, kalau ini dapat hasilnya lumayan besar gitu ya. Lagi yang 2 hari langsung balik gitu ya. Itu kayak nah itu jangan deh gitu kan. Kemudian jangan yang skema ini model cari-cari
anggota nih gitu kan. Ya. Betul. Tapi kalau MLM kan ada jelas nih produknya nih Erlina gitu. Kalau ini kayak skema Ponzi lah gitu kan. Jadi siapa yang rekrutmen berdasarkan rekrutmen gitu dapat hasilnya itu jangan tergiur dengan itu. Nah, yang paling penting adalah selain kita mengetahui nih siapa provider yang memberikan investasi tersebut dan cek lagi nih ke situsnya OJK gitu ya. Balik lagi pokoknya cek lagi. Udah jelas deh kita cek ke OJK, diawasi sama OJK gitu ya. Kalau sudah diawasi ya insya Allah lah ya kita maksudnya bisa ada keamanan lah untuk mencoba investasi itu ya Mbak Mami ya. Betul. Oke nih Mbak Mami, kira-kira ada pesan untuk BMers di luar sana nih yang baru mulai, mungkin ini sebelumnya juga udah pernah kita bahas ya, tapi biar semakin inget lagi nih BMers nih gimana? Sebenarnya tadi Erlina awal udah sampaikan nih kalau investasi properti kayak apa gitu kan. Nah, kita belum bahas nih gitu kan. Nah, kalau investasi properti sebenarnya properti itu harga tanah itu kan semakin naik. Contoh lah Erlina, jumlah penduduk kan makin banyak nih, tapi lahan kan semakin sedikit gitu kan. Jadi kenapa harga tanah itu terus menaik ya? Karena kita kan terus penduduk tuh semakin banyak gitu kan, tapi secara lahan kita nggak terbatas gitu. Jadi harga terus menaik gitu kan, terus meningkat. Cuma kalau investasi di properti ya BMers mesti dilihat dulu nih, misalnya geografisnya seperti apa nih properti ya kan. Misalnya lokasi geografis apakah di tengah kota, apakah di pinggir kota gitu kan. Mungkin kalau uangnya banyak, karena kalau di tengah kota biasanya kan harganya udah mahal ya gitu. Tinggi ya. Karena aksesnya juga sangat-sangat membantu lah, memudahkan gitu. Nah, salah satu yang menarik investasi properti gitu, apakah properti itu accessibility-nya tuh bagus apa enggak gitu kan. Transportasinya seperti apa gitu. Itu benar tuh aksesnya bagus apa enggak. Terus jangan lupa, kita juga mesti cek apakah dari itu banjir apa enggak gitu kan. Ini lagi banjir lagi sekarang ya. Betul. Bahaya. Makanya kalau dia banjir itu menentukan harga ya Mbak Mami ya. Betul ya kan. Jadi orang murah. betul. Nah, itu aksesnya banjir apa enggak. Kemudian kita kalau namanya investasi properti itu kan bisa harusnya long term ya, 5-10 tahun nih kita melihatnya gitu kan, karena harga itu akan meningkat terus ya. Nah, kita mesti lihat juga nih potensi pengembangan daerah itu seperti apa di situ gitu kan. Itu kebaca soalnya betul, ya. sarana dan prasarana. Dulu zamannya Bintaro sama BSD itu kan jauh banget kan. Sekarang kan udah deket banget gitu. Terus harga-harga di sana kan properti meningkat terus gitu ya. Siapa yang nyangka ya BSD kan jadi jauh ya. Itu contohnya aja ya BMers ya. Mungkin ada yang tinggalnya di sana. Saya juga dulu tinggal di sana loh, di BSD. Ya kan, kita nggak nyangka gitu kan, tapi ya kita mesti lihat potensi daerah seperti apa gitu untuk ke depannya gitu. Itu mesti dicek juga gitu. Itu penting sekali nih kalau untuk properti. Nah, terus kalau memang kita mau beli properti yang nggak harus hard cash juga sih sebenarnya Erlina, ya nggak gitu kan. Memang harga ya hard cash kalau ada duitnya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa ada, kita juga punya loh KPR gitu kan gitu. Kalau bisa dibikin KPR, apalagi kalau KPR-nya syariah ya, insya Allah kan angsurannya tetap terus ya gitu kan, sudah disepakati gitu di depan gitu, angsurannya akan selalu tetap gitu. Dan kita juga punya produknya ya Mbak Mami ya. Di podcast sebelumnya sudah kita pernah bahas nih, kita punya KPR IB Hijrah. Jadi kalau misalkan BMers punya KPR di bank lain itu bisa menghijrahkan ke bank muamalah. Betul. Itu ya Mbak Mami. Syariah ya. Yang syariah tentunya. Amin. Oke deh Mbak Mami, ini seru sekali. Mungkin nanti akan ada pembahasan lagi nih tentang investasi, karena investasi itu nggak cuma satu hal ya, tapi banyak yang bisa kita kulik dari situ gitu. Semakin pengetahuan BMers lebih banyak mengenai investasi, jadi akan lebih tepat lagi nih mau pilih investasi yang mana dan seperti apa ke depannya, jadi biar nggak salah pilih dan nggak jantungan di tengah jalan ya. Betul. Emang harus tahu juga nih ilmunya gitu, maksudnya betul. Harus mengerti risiko investasinya, bagaimana cara memanage investasinya gitu, kenali investasinya gitu. Jadi harus minimal ada ilmunya lah gitu loh teman-teman ya, untuk sebelum masuk ke investasi kenali dulu nih investasinya seperti apa.
Oke, ada pesan lagi mungkin nih Mbak Mami buat BMers semua terakhir sebelum kita sudahi nih. Betul. Sebenarnya jangan takut berinvestasi. Tadi itu kan jangan panik itu yang utama. Kemudian kenali tujuan investasinya seperti apa. Dan kenali juga investasi itu seperti apa. Jangan tergiur dengan investasi yang memberikan penawaran-penawaran yang menggiurkan lah bagi hasil yang cukup tinggi gitu ya. Jangan tergiur gitu. Nggak ada yang dalam waktu cepat sih gitu loh kalau berinvestasi itu. Jadi mesti sabar ya. Gitu. Sabar, tapi jangan menyerah. Pokoknya investasi. Jangan menyerah. Mulai dari sekarang yang belum ya Mbak Mami ya. Betul. Dan mulai dari sekarang betul. Oke deh Mbak Mami, terima kasih banyak ya sudah hadir lagi di sesi podcast Muamalah Talk kali ini. Jangan Nanti bosan. kita akan undang lagi nih pasti nih Mbak Mami ke sesi Muamalah Talk ini. Kalau gitu makasih banyak Mbak Mami Makasih, Erlina. sudah nemenin saya lagi. Makasih Muamalah Talk. Oke, kalau gitu saya Erlina dan Mbak Mami kita pamit dari sesi podcast Muamalah Talk kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.